Sejak awal Maret 2020, Negara Kesatuan Republik Indonesia dimasuki oleh virus yang kini menjadi pandemik, yaitu COVID-19, yang sampai sekarang kasusnya terus bertambah di Indonesia. Semenjak pertengahan Maret 2020 lalu, Universitas Indonesia resmi memberlakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang dimulai pada tanggal 18 Maret 2020. Namun tersiar kabar bahwa pada bulan Juli 2021, kampus akan dibuka untuk berkuliah tatap muka, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semenjak terjadinya pandemi COVID-19, kita harus mulai melakukan adaptasi kehidupan yang baru. Hal ini dikarenakan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia semakin meningkat. Oleh karena itu, kita wajib mematuhi serta menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Protokol kesehatan yang diberlakukan di kampus sama dengan yang diterapkan di ruang publik, yaitu memakai masker dengan tepat, rajin mencuci tangan setiap 20 detik, menggunakan sabun maupun hand sanitizer, dan yang terpenting saat masuk nanti, pihak kampus Universitas Indonesia wajib memberlakukan peraturan social distancing yang ketat agar tidak terjadi klaster baru di Universitas Indonesia. Seperti yang sudah banyak diberitakan mengenai kabar dimulainya kembali pembelajaran tatap muka pada semester ganjil nanti, pihak Universitas Indonesia sudah menyebarkan kuesioner dan rata-rata mahasiswa menginginkan sistem blended learning atau sistem belajar campuran. Namun, walaupun rencananya akan menggunakan sistem blended learning, pihak Universitas Indonesia juga sudah mempersiapkan protokol kesehatan yang ketat dengan menyediakan hand sanitizer dan juga mewajibkan penggunaan masker di sekitar lingkungan Universitas Indonesia. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum memasak ataupun sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk ataupun bersin. Sedangkan untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun serta air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Dengan adanya aturan ini, seharusnya pihak Universitas Indonesia wajib menyiapkan sabun di setiap tempat cuci tangan yang tersedia di area Universitas Indonesia. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penggunaan masker hanya direkomendasikan untuk orang sakit, bukan untuk orang sehat. Namun, virus corona jenis SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang benar-benar baru, sehingga protokol kesehatan bisa berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Beberapa waktu berselang, setelah mengeluarkan kebijakan sebelumnya, WHO akhirnya mengeluarkan himbauan agar semua orang, baik yang sehat ataupun sakit, agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Kebijakan WHO ini juga sempat ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo. Berikut ini terdapat beberapa langkah penggunaan masker yang tepat berdasarkan anjuran dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, cucilah tangan sebelum memasang masker. Setelah itu, kemudian pasang masker hingga menutupi seluruh bagian mulut dan hidung. Kemudian, pastikan posisi masker sudah sesuai. Terakhir, tekan masker agar sesuai dengan bentuk hidung dan pastikan sudah rapat. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak aman. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di peraturan tersebut disebutkan bahwa masyarakat wajib menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Jika nanti pembelajaran tatap muka kembali diterapkan, pihak Universitas Indonesia wajib menyiapkan tempat duduk yang berjarak sesuai protokol kesehatan, yaitu berjarak 1,5 meter dan tidak bisa saling berbicara terus-menerus di dalam ruangan untuk menghindari penularan virus melalui mikrodroplet. Menjauhi kerumunan merupakan protokol kesehatan yang juga harus dipatuhi. Menurut himbauan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Mengingat semakin banyak dan semakin sering kita bertemu orang banyak, maka semakin besar kemungkinan kita terinfeksi virus corona. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau sudah berusia lanjut, tepatnya berusia di atas 60 tahun,
karena menurut beberapa riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Virus corona yang merupakan penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak kita menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula kemungkinan kita terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Karena menurut himbauan Kemenkes, meski orang tersebut terlihat sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dia dapat pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Dikarenakan virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Untuk Civitas Akademika yang sempat terbukti positif COVID-19 masih dapat bekerja dan beraktivitas kembali setelah mendapatkan hasil swab negatif 2 kali berturut-turut dan telah mendapatkan surat keterangan sehat atau fit dari dokter pemeriksa. Sedangkan untuk Civitas Akademika lainnya yang telah melakukan kontak dengan staf positif COVID-19, jika mengacu pada hasil kaji risiko COVID-19, kasus tersebut masuk ke dalam kategori risiko tinggi atau sedang, maka direkomendasikan untuk melakukan swab test dan isolasi mandiri hingga hasilnya keluar. Jika hasilnya positif, maka sebaiknya ikuti arahan dokter. Sementara jika hasilnya negatif, maka dapat kembali kerja serta beraktivitas lagi. Selain itu, mengenai kebijakan WFH dan WFO, sesuai dengan surat edaran dari pihak Universitas Indonesia, sampai saat ini masih diberlakukan rasio work from office sekitar 20 hingga 30% dari jumlah staf yang ada. Kemudian, untuk kebijakan lockdown, jika terdapat warga UI yang terpapar COVID-19, maka sampai saat ini tidak terdapat ketentuan tersebut. Untuk sementara waktu, metode penerapannya disesuaikan dengan kebijakan masing-masing pimpinan fakultas atau unit kerja. Sementara untuk pengosongan area kerja hanya diberlakukan sesuai dengan jadwal dilakukannya disinfeksi lokasi kerja. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dapat menjaga kesehatan saat menjalankan kuliah nanti. Serta yang terpenting, tetap patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dimanapun kita berada, demi menjaga kesehatan kita semua. Let's obey all protocols on campus ladder.